Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Oki Trinanda SEMM sebagai dosen pengantar bisnis kita, dan yang terhormat kepada teman-teman yang sekelas dengan saya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pembelajaran pengantar bisnis tentang program CCF pada perusahaan Telkom. Sebagai BUMN, Telkom Indonesia berkewajiban untuk mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja program Corporate Responsibility atau CCR, atau juga bisa disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di sini tujuan kinerja CCR yaitu yang pertama, memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. Yang kedua, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya serta akuntabel. Yang ketiga, membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan. Selanjutnya, program CCR disalurkan dalam bentuk yaitu yang pertama, UMK melalui program pendanaan UMK atau pemberdayaan sosial ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil. Tujuan program pendanaan UMK adalah menjadikan UMK binaan Telkom tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menuju UMK binaan naik kelas melalui peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajerial, bantuan permodalan, meningkatkan kemampuan produksi, pemasaran, dan lainnya. Selanjutnya, program pendanaan UMK yang terdiri dari pinjaman modal kerja kepada UMK dan peningkatan kapasitas umum di UMK binaan. Program pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan program pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, serta berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, program pemberdayaan perusahaan Telkom berdasarkan pilarnya yang pertama di bidang sosial, yaitu dalam rangka tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, dalam bidang hukum dan tata kelola, dalam rangka terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Dalam bidang yang ketiga adalah lingkungan. Dalam rangka tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Bidang yang keempat adalah ekonomi. Dalam rangka tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraannya. Selanjutnya, ada prinsip pelaksanaan program CCR Telkom. Yang pertama, terintegritas, yaitu berdasarkan analisa resiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
Yang kedua, terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk menciptakan tujuan perusahaan. Yang ketiga, terukur, yaitu memiliki kontribusi yang memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan. Yang keempat adalah akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Oke, baik. Itulah hasil dari presentasi saya untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan perkataan saya dalam mempresentasikan materi saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.